pacaran. Ya. Si cowoknya misalnya, yuk kita ketemu di mana? Di tempat yang sepi ini. Kan harusnya ceweknya kan harus tahu kan. Ini niatnya mau apa gitu kan? Iya kan harusnya tahu iya. kan. Ini ngapain kok di tempat sepi gitu misalkan. Atau kamu pakai ini ya, jangan pakai celana ya misalnya. Kamu pakai rok aja ya, atau pakai daster aja ya. Kan harusnya jangan berpikir hanya tekstualnya. Oh ya saya nggak ini, kan harus berpikir. Ada sebuah cerita ini. Ini sebuah cerita yang kemarin sudah saya tanyakan ke anak-anak magang sini. Cerita apa? Ya mungkin pernah dengar ya, coba didengerin aja lah. Mungkin pernah dengar cerita ini. Jadi ada seorang ayah yang berwasiat. Ini mau meninggal nih, wasiat kepada dua anaknya. Anaknya dua ini. Wasiatnya kalau bapak meninggal, kalian yang pertama jangan nagih hutang. Terus yang kedua, kalian jangan kena sinar matahari kalau kerja. Nah, cerita ini akan disikapi dua anak ini berbeda ternyata. Setelah beberapa tahun kemudian, ibunya nanya ke anak yang pertama, gimana nak, setelah bapak meninggal, karirmu gimana gitu. Ternyata karirnya anjlok. Anjlok itu artinya bangkrut. Loh, kok kamu bangkrut? Kenapa? Gitu. Wah, bapak salah, bu. Gitu. Lah kenapa salah? Bapak ini tidak boleh nagih utang gitu. Ya utangku banyak yang beli di tempatnya dia. Menurut dia kan biasanya kalau beli kan biasanya kalau ada yang nggak bawa uang besok akan dikasih uang lah. Ada yang utang misalkan ini besok uangnya ya mbak ya misalkan gitu ya. Nah itu ternyata anaknya itu ngikuti wasiat tidak boleh menagih utang. Jadi utang-utang konsumen yang terbengkalai itu tidak ditagih. Akhirnya bangkrut, akhirnya keuangannya jatuh. Dan yang kedua, anak itu ngikutin wasiat ayahnya itu yang kedua yaitu tidak boleh sinar matahari langsung. Akhirnya dia kerja, dia pakai mobil, karena ekonomi jatuh, mobil dijual, dan akhirnya sekarang pakai ojek online pakai mobil. Dan bangkrutnya ya semakin bangkrut. Ditanya ibunya, wah bapak sudah meninggalkan sesuatu yang kurang baik gitu. Nah, itu anak yang pertama kan Gus. Nah, terus anak yang kedua ditanya lagi ketemu ibunya, gimana anak kamu setelah bapak meninggal? Alhamdulillah bu, saya sukses. Loh, kok sukses? Kamu nggak jalankan wasiat ayah, wasiat bapakmu? Ya menjalankan. Loh, gimana caranya kok kamu sukses sedangkan saudaramu nggak sukses? Saya tetap jalankan wasiat ayah, yang itu pertama tidak boleh narik utang. Oke, saya akhirnya tidak ngutangi. Jadi sistem jual belinya tidak memberi kesempatan konsumen untuk utang. Artinya tidak boleh utang. Nggak boleh berutang karena wasiatnya tidak boleh nagih. Dia pakai logika. Berarti kalau nggak boleh nggak boleh nagih, artinya nggak boleh utang. Ya jangan ngutangi. Terus yang kedua gimana ini bapakmu pesan yang kedua yaitu tidak boleh kena sinar matahari langsung gitu. Nah dia bilang kalau itu saya berangkat kerja ya sebelum matahari terbit. Jadi saya habis subuh saya kerja ke toko, lalu saya pulang ya maghrib. Jadi konsumen saya terlayani, semakin banyak konsumen ke tempat saya dan akhirnya sekarang saya jadi sukses. Begitu ceritanya. Jadi Kang Kus, ada dua persepsi ketika kita bicara itu, ada yang memahami hanya model secara tekstual, yang kedua ada substansialnya. Nah, apa hubungannya pembicaraan kali ini yaitu generasi Z sekarang? Itu yang saya tanya kemarin anak-anak sini yang di bawah itu, saya tanya ternyata jawabnya ya yang pertama itu tadi. Lah gimana? Ya Pak. Yang pertama ya gimana? Ya utang nggak ditagih ya nggak ada solusinya. Solusinya ya jangan ngikuti wasiat bapak. Itu clear gitu. Dia mikirnya gitu, langsung gitu. Terus nggak kena sinar matahari gimana caranya? Ya gimana ya? Pakai payung Pak atau pakai mobil. Terus kalau bangkrut gimana? Nggak ada jalan lain, mikir yang lain. Ternyata nggak ada yang mikir. Jadi ini sudah saya tanyakan ke anak-anak sini, juga beberapa di sekolahan yang lain, berarti dan jawabannya kan sama. Jadi hasil survei kan berarti. Ya, jadi jawabannya sama bahwa generasi sekarang ini tidak bisa berpikir secara substansial. Maksudnya apa ya? Atau cari solusi apa ya? Itu nggak ada. Berarti kalau kita ngomong sama generasi sekarang ya kita harus pakai bahasa yang jelas, jangan pakai istilah peribahasa atau pakai. Oh, saya nggak setuju Kang Gus. Saya nggak setuju. Ya, yang diperbaiki bukan kitanya. Perbaiki ya mereka itu harusnya berpikirlah
jangan hanya tekstualnya, hanya mendengar terus dilaksanakan, enggak. Dia harus tahu maksudnya. Kenapa kayak gini? Kan sekarang ada penyimpangan-penyimpangan remaja yang banyak sekali. Itu karena dia nggak paham. Contohnya misalkan pacaran, Ya. si cowoknya misalnya, yuk kita ketemu di mana? Di tempat yang sepi ini. Kan harusnya ceweknya kan harus tahu kan. Ini niatnya mau apa gitu kan? Iya kan harusnya iya, tahu iya. kan. Ini ngapain kok di tempat sepi gitu misalkan. Atau kamu pakai ini ya, jangan pakai celana ya misalnya. Kamu pakai rok aja ya, atau pakai daster aja ya. Kan harusnya jangan berpikir hanya tekstualnya. Oh ya saya nggak ini, kan harus berpikir ngapain kok harus seperti Akhirnya ini. terjebak di situ. Nah ini kali ini kan kita ya bicara di situ kan Go, supaya anak-anak generasi Z 92 sampai berapa ya, tahun 2007 atau berapa? 97. Oh 97 ya sampai 2012 ini biar paham kalau sesuatu itu harus dipikirkan, harus cari solusi. Betul. Jangan langsung tiba-tiba dikasih sesuatu kita terima apa adanya. Itu namanya kebo gimana? kebodoh. Kebodohan. Nah yang bilang Pak Gos bukan aku. Enggak, aku ingatnya ketika dibilang kebu itu ingatnya aku ya kebu gitu loh. Larinya nanti kumpul kebu akhirnya, kumpul kebu. Jadi gini, aku juga punya cerita terkait itu. Jadi aku juga sering berkumpul dengan anak-anak muda generasi Z itu. Sering kali aku tuh nongkrong gitu, kadang Masih ngobrol. nongkrong juga ya? Iya, aku masih nongkrong. Ngobrol sama anak-anak itu, mereka itu sering kali ketika curhat akan sesuatu gitu loh, tentang masalah pribadinya, masalah biasanya itu kebanyakan di masalah dengan orang tua atau dengan ceweknya gitu. Oh, jadi sekarang banyak masalah sama orang tua ya, orang tua, terus sama pasangan ya. Pasangan itu artinya ya pasangan. Apa? Itu ya pacaran gitu, bukan bukan suami istri lah ya, suami bukan istri suami gitu. istri. Ya gimana? Itu kebanyakan mereka itu kalau diberikan nasihat itu sulit nangkep gitu loh, sulit nangkep. Ya karena tadi yang saya bicarakan kan, ini kan bentuk nyata saya survei langsung ya. Akhirnya kan aku harus gini loh, semacam aku evaluasi apa aku yang salah ketika memberikan nasihat itu dengan bahasa yang tidak jelas bagi mereka mungkin gitu, atau memang mereka yang tidak berpikir secara substansial seperti yang tadi diomongkan gitu loh. Makanya dengan apa itu dengan tadi yang opening tadi, dengan pembukaan tadi, dengan cerita tadi itu sedikit bisa menunjukkan bahwa memang anak-anak di zaman sekarang generasi Z itu memang mereka hanya menerima sesuatu secara tekstual gitu loh. Iya, jadi saya tadi kan saya observasi lah, baca-baca tentang generasi Z ya. Ternyata memang kelemahan mereka itu di komunikasi. Komunikasinya lemah generasi Z itu. Selain komunikasi ada beberapa hal ya, tapi kita soroti di komunikasi. Karena ya tahu sendirilah sekarang media sosial. Nongkrong aja kalau mau dilihat faktanya, nongkrong di angkringan lah yang kasta paling rendah ya. Itu mereka pakai HP kan, pada main HP. Walaupun itu circle ya. Walaupun itu circle, tapi mereka enggak ngobrol secara langsung dengan temannya. Nah, mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Betul, itu kelemahannya sebenarnya. Karena menurut ahli ekonomi ternyata nongkrong itu kan Gus, nongkrong ketemu langsung itu adalah media jejaring yang paling bagus. Jejaring artinya relasi yang paling bagus itu di tempat nongkrong. Tempat nongkrong itu investasi sebenarnya. Tapi kalau digunakan dengan benar ya, maksudnya seperti kayak hal dulu. Kayak saya masih sering nongkrong. Kemarin ketemu pelatih yang dulu pemain PSIS itu karena dari nongkrong. Ada beberapa ketemu orang-orang lain dari nongkrong itu, kita kenalan terus kita ngobrol-ngobrol. Nah, HP dimatikan atau di silent dulu. Nah, kelemahan sekarang kan HP prioritas. Nomor satu HP. Ketemu ya ada teman bermain online bareng, artinya itu aja sih. Sekarang itu orang ngaji aja lihat HP yuk. Kita gini. Lah dia baca Yasin pakai HP kok. Bukan. Oh bukan. Maksudnya gini, waktu kita kumpul, mungkin waktu itu aku menerangkan suatu materi terkait dengan apa yang istilahnya apa ya, pengajian hari itulah.
dia itu masih sibuk dengan HP-nya. Artinya dia enggak bisa nangkep apa yang saya sampaikan di situ gitu loh. Jadi dia lebih sibuk dengan HP-nya daripada, jadi dia hadir di pengajian itu semacam formalitas gitu loh. Kayak orang gugur wajib saja gitu. Ya itu. Yang penting aku berangkat ngaji gitu. Nah itu kelemahan yang sering kita dapat ya. Jadi orang yang berpikir hanya sebatas teks tadi ya, hanya sebatas instruksi saja, tidak ada perenungan-perenungan. Padahal kalau kita flashback ke orang Jawa dulu kita ya, misalkan di pintu kita tidak boleh mangan di depan pintu ya. Ya itu kan maksud dari orang-orang zaman dulu kan tidak tekstual aja kan, ada maksudnya kan. Kenapa sih nggak seperti ini? Nah, kita itu kelemahan orang-orang sekarang seperti itu, tidak memahami yang tidak dimaksud. Mengenal simbol-simbol. Ya, majas ya kalau bahasa Indonesia ya. Ya, artinya gini, orang dulu gitu memberikan pelajaran kepada generasi penerusnya itu dengan cerita-cerita yang terkadang itu ndak mampu dicerna oleh akal pikiran. Contoh secara logika, janjane karepe opo gitu, dan mereka tidak menyebutkan di situ. Tapi di situ sebenarnya kalau kita mau merenungkan, mau menelusuri, itu ada hikmah yang luar biasa gitu. Atau memang sengaja orang-orang dulu itu ngasih wewejang lah bahasa saya, itu emang kepada orang-orang yang paham. Mungkin lebih ke arah supaya mau berpikir. Nah, berarti kita dituntut untuk belajar berpikir kan gitu akhirnya kan. Di dalam Al-Qur'an gimana? La'allakum tatafakkaru. Berarti kan benar kata saya, Kang Kos bilangnya apakah kita harus dirubah cara ngomong kita? Ya enggak. Yang dirubah ya mereka itu untuk berpikir lebih besar ya. Mikirnya kan sempit itu, enggak memikirkan jangka panjang. Kalau kita saja zaman-zaman saya sendirilah, saya berpikir setiap langkah itu mikirnya enggak cuma selangkah. Kadang 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah pun sudah terpikirkan. Kalau kita ngelakuin ini apa sih yang terjadi? Kita ngelakuin apa sih yang terjadi? Kalau kita kayak main catur itu ya. Dalam main catur itu kan bukan langkah awal saja yang kita pikirin, tapi nanti setelah ini lawan kita gimana ini posisinya? Di dalam hadis kan disebutkan kan itu ada fatatabar akibatahu kan gitu. Artinya jadi, apa? Angen-angen atau pertimbangkan nanti akibatnya seperti apa. Artinya langkah ke depan kita melakukan segala sesuatu harus dengan penuh pertimbangan gitu. Gitu. Jadi kita tidak boleh, artinya kalau Nabi itu mengajarkan kepada kita supaya tidak gegabah gitu. Jadi langkah misal kita harus punya planning A, kalau sudah ada planning A jangan lupakan ada harus planning B, C dan seterusnya gitu. Harusnya seperti itu. Nah sekarang kan kebodohan itu kan banyak ya. Tapi jadi sulit loh. Jadi sulit gini, ketika itu menimpa satu generasi gitu loh. Terus langkah-langkah konkret atau nyata untuk memperbaiki satu generasi ini dengan cara apa, itu memang kita agak kesulitan di situ. Sebenarnya masalah itu bukan ini ya, bukan personal aja, tapi sistem semuanya itu agak bermasalah juga ya. Kita sekolah contohnya, sekolah itu kita dilatih harusnya itu berpikir. Tidak sekolah itu memikirkan sesuatu, enggak boleh. Memikirkan sesuatu itu kayak kita disudutkan. Misalkan berpikir hanya ini tok gitu, jangan. Tapi kita harus berpikir luas. Artinya kita belajar untuk berpikir. Contohnya misalkan kita berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita kan selama ini kan misalnya matematika kan hanya memikirkan hitung-hitungan aja. Kita harus di sudut pandang kita diperkecil. Ini rumusnya ini gitu, selesai. Seperti gini ya. Kita analogikan seperti belalang. Ya, boleh. Belalang yang biasanya itu tinggal liar di alam liar. Ya. Kemudian kita ambil, dimasukkan dalam toples, kita tutup di situ. Semakin lama itu kemampuan untuk terbangnya atau melompatnya itu menjadi semakin pendek gitu loh. Artinya mungkin sistem sekarang itu seperti tadi, seperti belalang yang dimasukkan dalam toples tadi gitu. Artinya model berpikirnya, sistem berpikirnya itu digiring kepada suatu tema tertentu, dibatasi di situ. Betul. Kemudian mereka tidak bisa berkembang ketika mendapatkan masalah-masalah baru,
menghadapi tantangan masa depan mereka akan kesulitan. Ya, jadi kan akhirnya kan ke mental ya. Ya. Mental. Ini ada cerita juga, saya punya cerita tentang mental itu. Itu ada seekor jadi ada 2 kambing yang sama-sama diikat ya. Ya. Kambing diikat, yang satu ini dia tidak bisa lihat apa-apa, artinya posisi dia itu samping kanan kiri itu ya rumput lah, aman dia. Yang satu itu diikat tapi ada sisi celah sedikit, itu kelihatan ada serigala. Padahal itu serigala nggak mungkin bisa menyerang si kambing karena di situ sudah ada kandangnya, sudah ada batasannya, itu nggak bisa menyerang. Tapi dengan 2 sisi itu, yang satu tidak lihat, yang satu lihat, itu ternyata dilihat pertumbuhannya 1 bulan berikutnya, yang tidak melihat itu bisa gemuk kan. Tapi yang satu bisa, yang lihat serigala itu kurus, hampir mati. Itu kan ketakutan mental yang kadang sesuatu yang tidak harus kita pikirkan. Iya. Jadi walaupun hanya melihat saja kan dia udah mentalnya udah jatuh dia. Wah ini jangan-jangan saya kemakan. Pikirnya hanya situ aja. Berarti dia terjebak dengan pikirannya sendiri. Nah, rasa takutnya sendiri. Betul. Itu masalah orang sekarang ya gitu. Orang sekarang contohnya media sosial itu juga racun bagi generasi Z. Contoh salah satu racun yang berat bagi saya ya itu misalkan anak-anak itu hanya melihat konten-konten orang-orang kaya. Dia pakai mobil, makan di tempat mewah, dan hal-hal yang memperlihatkan kemewahan-kemewahan. Lah orang yang melihatnya udah minder, udah saya emang takdirnya jadi kuli lah gitu. Jadi akhirnya menjadikan dia down. Padahal mereka nggak sadar itu hanya konten. Konten itu bisa dibikin. Dia nggak punya mobil, dia di showroom mobil mau foto-foto bentar ya boleh kok. Misalnya kayak saat ini ya, aku belum beruban tapi rambutku ada ubannya. Itu konten. Naruto. Jiraya. Jadi seperti itu Kang Gus. Jadi orang itu kadang tidak tahu maksudnya. Ini benar-benar real, ini hanya konten, ini hanya entertain. Generasi sekarang nggak paham. Pahamnya ya mereka real kegiatan seperti itu, real kayak misalkan suami istri lah, contoh ada suami istri artis yang kelihatan akur-akur aja ya. Mereka kan nggak tahu kan, akur itu kan hanya di depan kamera kan. Bahkan saya pernah bilang kalau kita pamer kemesraan di media sosial itu 80% kebohongan. Realnya ya enggak seperti itu malahan. Jadi orang-orang yang biasanya tidak foto memajang kemesraan ya, bukan foto keluarga ya, foto kemesraan itu sebenarnya mereka menjaga privasi. Atau sebenarnya mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Ya bisa juga. Jadi, karena contohnya gini contohnya. Kita memamerkan anak kita misalkan. Anak kita hebat loh, anak kita ranking 1 loh, anak kita. Itu yang suka kan kita sendiri. Kita upload apa orang lain suka? Iya, betul. Kebanyakan nggak suka. Mereka tetap mau nggak mau, suka nggak suka, tetap memprioritaskan anaknya sendiri. Anak saya paling hebat. Jadi kadang kita tidak tahu konteksnya, ngapain kita harus upload anak itu gitu. Kita harus memahami kan bahwa tidak ada orang lain yang senang dengan kesuksesan anak orang lain gitu. Nah, karena kan nggak ada kaitannya gitu, nggak ada kaitan. Ngapain saya ngurusin itu? Nggak ada kepentingannya ya. Nggak ada kepentingannya kecuali temennya, saudaranya ya pasti seneng lah ya. Walaupun kadang-kala mereka juga pura-pura sih, pura-pura seneng gitu. Ternyata punya saudara gitu. Nggak, jadi gini, kita ngomong gini. Walaupun kita saudara kandung ya, tapi ketika salah satu dari anak-anak kita dan keponakan kita itu memiliki kelebihan yang berbeda, itu ketika diceritakan saudara kita sendiri itu tidak akan suka. Iya, gitu. benar. Ada kecemburuan. Pasti itu. Iya. Gitu. Karena orang tua itu pasti mengidolakan anaknya. Betul. Semuanya ke anaknya sendiri, walaupun bentuk apapun anaknya. Enggak prestasi apapun tetap anaknya paling unggul kan? Iya betul. Nah jadi ya seperti itu kan yang dimaksud orang tidak paham. Kalau saya mau misalkan mau upload ini tujuannya untuk apa dulu? Kadang orang ngupload dengan mobil itu tujuannya marketing misalkan. Kita nggak paham. Pahamnya ya wah duit oke ya. Atau terkadang itu sedang ngumpet ke realita. Jadi realita yang sebenarnya. Contoh gini. Orang yang rumah tangganya bermasalah, maka dia akan cenderung ingin menampakkan bahwa keluarganya itu baik-baik saja, ingin tunjukkan pada orang lain, ini loh aku baik-baik saja, kita aku mesra loh masalah, kita mesra romantis. Tapi kenyataannya ternyata terjadi ABCD masalah, mungkin KDRT, mereka sedang apa, kadang
punya idola lain atau apa. Kadang seperti itu. Nah, jadi ini kan pandangan-pandangan yang sebenarnya ya pendengar kita wajib tahu ini bahwa kalau kita berbuat segala sesuatu apapun itu harus dipikirkan maksudnya apa sih, mau kita melangkah ini maksudnya apa, tujuannya apa. Lalu kita mendengar segala sesuatu juga tidak terus kita dengerin terus kita terima, tapi kita harus mencerna karena kita dikasih otak kan, berpikir katanya ya. Berpikir apa ini maksudnya. Allah aja nurunkan wahyu itu kan juga manusia harus berpikir kan. Berpikir, jangan langsung mencerna. Kayak misalkan katanya di Quran katanya nggak boleh minum arak ya. Bir nggak disebutin kan. Tapi sekarang kan ada aliran-aliran yang sebut Quran nggak ada kok, ini boleh nih. Quran kan hanya nyebutin babi aja nggak boleh. Iya, yang disebut dalam Al-Quran itu kan khomer kan gitu. Khomer kita maknani sebagai arak, tapi sebenarnya kan sesuatu yang memabukkan. Nah itu kan orang yang itu kan yang berpikir kan. Kalau hanya memahami kan ada toh. Ada. Di Al-Quran saya ada teksnya kok. Enggak, maksudnya ada apa ya, kelompok yang menghalalkan itu. Alkohol boleh. Ada itu. Dikatakan enggak ada di Al-Quran mengatakan alkohol itu enggak ada. Ini boleh. Asalkan mau. Alkohol itu kan hanya untuk untuk luka, kok diminum, yo terserah, nanti tanggung sendiri akibatnya, tapi nggak ngomong masalah ini dilarang atau enggak. Kemudian di dalam fikih itu juga ada pokok-pokok bahasan, artinya gini, sebagai pedoman itu selain menggunakan Quran, hadis, itu juga digunakan namanya ijma dan qiyas kan gitu. Qiyas. Jadi segala sesuatu yang memabukkan, entah itu berbentuk apapun, entah itu padat, entah itu dedaunan, entah itu cair, maka akan dihukumi sama karena efek. Jadi imbas dari mengkonsumsi barang-barang tersebut gitu. Kalau mabuk cinta gimana Kang Gus? Sama juga. Nah ini kan kelemahan generasi Z yang kita kembali lagi. Itu kan ketika pas mabuk cinta, mabuk asmara. Jadi seolah-olah dunia bucin. Ya, dunia milik berdua, yang lain ya ngontrak lah, yang lain hanya lewat lah. Nah, itu sok kadang orang-orang yang mabuk asmara itu kadang logikanya sudah nggak kepake. Otaknya sudah nggak kepake. Rasa malunya hilang. Sudah hilang. Yang kepake emosionalnya. Ketemu orangnya merasa adem, merasa tentram. Padahal sebenarnya ya itu ya nafsu saja. Iya. Itu nafsu saja sebenarnya. Tapi gini, terkait dengan kontrol diri ya. Ketika orang sudah dikuasai oleh nafsu tersebut, mabuk cinta atau itu kan mabuk asmara atau kita katakan lebih kasarnya birahi gitu. Terkadang itu udah lihat tempat gitu loh. Ini baru-baru aku itu lihat di satu konten gitu. Ada di tayangan ini. Mereka itu ada konten X ini ya? Bukan. Mereka berada di satu momen sholawatan gitu. Oh ya. Momen sholawatan dan dengan tidak malunya gitu. Saya lihat pernah. Iya, itu mereka itu bermesraan, sedangkan di kelilingnya itu orang-orang yang sedang bersolawatan gitu loh. Itu luar biasa, generasi sekarang ya hebat banget itu. Mentalnya itu sebenarnya bukan hebat sih. Itu koplak gitu. Koplak. Di mana rasa malunya gitu loh. Ya karena tidak menggunakan akal sehatnya tadi kan ya. Tidak menggunakan akal sehat. Ya kayak misalnya ada kasus-kasus sekarang banyak, bukan pelecehan ya, kasus pemerkosaan bukan ya. Ini kan banyak kasus-kasus yang akhir-akhir ini. Suka sama suka. Ada bapak sama anak tiri ya, terus ada kepala sekolah sama siswanya di Gorontalo atau di mana itu. Terus di tetangganya Kang Gus juga ada apa yang kemarin yang dikatakan pemerkosaan atau enggak tahu lah itu ya. Itu terjadi banyak hal. Itu kan apakah itu sudah komunikasi antara orang tua dan anak sudah sampai segitunya gitu ya. Padahal komunikasi zaman saya, misalnya mau pacaran, saya udah bilang pacaran saja, bilang sama orang tuanya misalkan. Ini kok saya kok ada rasa suka sama ini gimana ya? Karena harus ada komunikasi seperti itu kan. Sekarang gini, kontrol orang tua itu semakin berkurang gitu loh. Jadi karena apa ini Kang Gus? Ya karena satu, di sisi kesibukan. Orang sekarang itu mobilitas tinggi. Mereka punya banyak kegiatan, punya banyak
mungkin pekerjaan, atau terkadang yang di rumah itu sibuk dengan kontennya sendiri. Contoh, ibu-ibu rumah tangga sekarang itu memprihatinkan loh. Mereka masak di kontenin sambil joget-joget. Oh, ada ya? Main apa itu namanya? Tok-tok atau apa itu. Oh, itu. Ada kayak gitu. Banyak. Saya nggak pernah lihat. Kang Kos sering kayak gitu ya, nonton yang model itu. Ya sering lihat sih karena keluar di beranda gitu. Kemudian gini, yang lucu orang tua zaman sekarang itu aneh gitu. Jadi ketika anaknya mungkin sedang sakit atau panas, mereka tidak buru-buru cari obat, tapi mereka foto dulu atau video. Oh, dikontenkan, dimasukkan ke Facebook, IG, terus dipamerkan. Cepat sembuh ya anakku. Oh iya baru ingat. Jadi itu semacam apa ya? Itu halu kalau saya bilang gitu. Jadi kayak gini loh, psikologis orang sekarang itu gimana gitu dipertanyakan, kejiwaannya seperti apa gitu. Terus doa kadang difoto terus didoakan gitu. Lah, semoga anak saya sehat, cepat sehat gitu. Ya mungkin malaikat sekarang di sana juga main medsos. Apakah Allah Facebookan? Allah main IG gitu loh. Itu kan artinya kayak mau pencitraan tapi kadang kelewat arah gitu ya istilahnya. Ya salah tempat yang jelas, salah tempat. Kemudian mereka itu enggak tahu tujuannya. Tujuan mereka melakukan itu kan secara spontanitas gitu loh. Iya. Spontanitas. Dia mau menunjukkan kepada orang lain, aku nih loh orang yang secara tidak disadari mereka itu, aku ini loh orang yang religius, aku orang yang peduli pada anak, aku sayang anak. Tapi itu tidak tepat gitu loh. Padahal kalau saya lihat, saya kan belajar lihat mimik orang, lihat. Ya, kadang kalau lihat seperti itu kan kita kembalikan ke substansi. Maksudnya apa ini? Kan gitu. Goblok ini kan. Gitu. Saya malahnya ke sana. Loh, ini maksudnya apa? Goblok gitu. Kadang aib aja dibuka sendiri kan. Kadang kekerasan rumah tangga itu dicurhatkan, itu teksnya di screen ya, itu di-upload status WA. Statusnya kacau ini. Kegoblokan luar biasa ini. Iya, mengumbar aib di mana-mana. Jadi kerusakan generasi sekarang itu bukan cuma dari generasi Z-nya sendiri bukan, tapi karena memang lingkungannya sudah tidak sehat gitu. Ya, tapi kalau untuk men-stop ini, kalau saya pikir sih gini Kang Gus. Sudahlah, kalau misalnya ada orang kayak gitu ya sudahlah. Kita yang waras itu ya jangan ngikutin, paling enggak gitu ya. Jangan ngikutin. Jadi kita harus minimal seperti itu. Ya harus lebih cerdas lagi kapan kita status ini tujuannya apa sih sebenarnya gitu kan. Ini padahal ada saya pernah lihat ada bukan talkshow ya, ada workshop itu dia CEO itu mengatakan bahwa media sosial harus ditata dengan benar karena kalau masuk di perusahaan itu kita sekarang melihat media sosialnya. Betul. Dilihat media sosial ngapain gitu kan. Itu dilihat itu sebagai salah satu bukan syarat ya, poin-poin atau nilai untuk memasukkan orang masuk dalam perusahaan atau enggak, itu dilihat dari karakternya. Nah, karakter itu kebiasaannya seperti apa, statusnya seperti apa, dia statusnya ngapain, dia misalkan statusnya kok cuman rebahan is the best atau apalah, itu ya nggak akan diterima lah. Makanya saya sering pesan ke anak-anak generasi sekarang ini, kalau punya media sosial dikelola dengan benar. Apapun misalkan kalian punya hobi yang bagus, keahlian apa, diupload aja lah. Jangan memamerkan sesuatu yang membuat orang itu ngelihat kamu jadi buruk. Walaupun itu settingan, walaupun itu hanya actingmu, hanya pura-puramu, bikinlah sesuatu yang bagus. Karena kebiasaan itu akan terus-menerus akhirnya. Gunakan medsos itu untuk branding produk ataupun branding diri sendiri. Enggak masalah, itu kan menebar kebaikan artinya kan, menebar kebaikan. Jangan sampai membuat sesuatu misalkan sekarang orang berkelahi di-upload. Itu kan gimana ya kalau saya, ya enggak apa-apa sih ngomong realita, tapi bagusnya ya orang kelahi ya di-upload, kirim polisi lah gitu, atau apa yang sesuai dengan tujuannya. Kalau di media sosial kan ya kasihan aja anaknya, orang tuanya yang lihat gitu misalkan, kan harus pandang seperti itu. Dan kita sekarang yang kelemahan kita itu, kita memandang orang lain itu seakan-akan kita nggak punya ikatan sama sekali. Itu bahasanya apa sih? Dalam bahasa sosial itu apa? Empati atau apa? Ya bisa namanya empati, simpati. Ya itulah, itu kadang kita tidak memikirkan. Misalkan contohnya ada misalkan ya ada motor ngeber di kampung misalnya, lari wear, kita mesti orang yang kebanyakan ki misuh kan, misuh kan, anak sopo, goblok, jancuk dan lain-lain lah.
Padahal misalkan yang ngeber-ngeber itu adik kita misalkan. Kita apa misuh kan enggak mungkin. Kita misalkan nang hati-hati, jangan seperti itu. Nah, paling bagus itu kita memposisikan orang lain itu sebagai saudara kita. Itu pola pandangnya akan berubah, Kang Gus. Kita ngomong gini. Kalau ngomong hal semacam ini ya, kita konteksnya ke arah dalam bahasa orang Jawa itu ada namanya ilmu rasa. Ya. Rasa itu gini. Rasaku kalau menjadi dia. Jadi gini, ngomong masalah ilmu rasa. Oh, rasa. Itu bagaimana rasanya kalau kita membayangkan kita nyubit orang itu, pastinya kalau diri kita kalau dicubit itu sakit. Maka kita jangan nyubit orang. Karena apa? Pastinya dia juga merasakan sakit seperti kita. Iya. Jadi kita pun harus punya pikiran yang lebih panjang, lebih punya punya rasa kemanusiaan kepada orang lain. Gitu. Ya sama kayak tadi ada orang misal tarung ya, orang berkelahi terus divideokan, itu kan kita nggak bayangin itu keluarga kita sih. Itu bayangin kan orang lain. Coba kita bayangin itu keluarga kita, anak kita, adik kita, kan nggak mungkin divideokan kan. Ya paling nggak langsung kita stop, jangan berkelahi kan gitu kan. Atau kita nasihati lah. Kan harusnya seperti itu ya. Jadi kita itu memandang itu sekarang tidak ada rasa emosionalnya. Ya paling enggak kalau kita enggak seagama ya sesama manusia lah. Mosok sama manusia ada yang seperti itu. Saya paling tidak teganya lagi, Gus. Itu dari dulu sampai sekarang saya enggak teganya itu ada pencuri, entah itu pencuri asli atau diduga pencuri atau apalah itu ditangkap terus dipukulin. Aduh, saya enggak sanggup tuh lihat. Saya enggak lihat. Itu saya bayangin misal itu saudara saya. Itu adik saya misalkan, saya nggak bisa bayangin dia mencuri apa aja sih, tapi hukumannya kayak nggak setimpal gitu lah. Dan kalau saya ya ini jiwa bapak saya terpanggil nih. Misal saya seorang, anggap saja misal ada seorang ayah yang anak-anaknya, teman-teman anaknya itu bisa beli sepeda misalkan. Nah anaknya pengen punya sepeda, bapaknya nggak kerja atau mungkin lagi banyak masalah di keuangan. Dia nggak tega jadi orang bapak yang tidak bisa buat apa-apa, akhirnya nggak mau secara pilah. Akhirnya misalkan ya dia saja ini walaupun cara salah ya, dia mencuri atau apalah gitu. Terus ketangkap dipukulin sampai mati misalkan. Terus anaknya nasibnya gimana gitu loh. Sudah nggak mampu mau belikan malah ayahnya yang meninggal. Saya bayangnya sampai sana. Saya nggak tega, makanya ada orang mukulin, aduh itu. Apalagi kalau korban salah sangka gitu. Nah itu gak kasihan lagi kan gitu. Saya nggak bisa bayangin salahnya apa sih gitu loh, sampai segitunya gitu loh. Saya nggak. Ini aku juga punya cerita loh terkait hal semacam itu. Jadi suatu malam itu ada pemuda mabuk bawa sepeda motor di mana jalan itu sedang ramai anak-anak istirahat ngaji gitu. Oh iya. Itu ini di pondok atau di mana? Di kampung sih. Oh di kampung. Itu kemudian motornya itu digas pol dengan yang mabuk itu. Iya yang mabuk buan luar biasa. Kemudian ada salah satu warga yang mengingatkan gitu loh. Dicegah, diingatkan. Dia ngamuk-ngamuk nantang-nantang gitu. Anehnya. Ada salah satu ibu-ibu yang dia itu anaknya juga ngaji di situ, sedang main-main di jalan juga. Dia itu ndak ngaman kayak anaknya atau apa. Dia itu langsung otomatis HP-nya disetel video gitu. Artinya dia ngerekam gitu. Sambil diikutin itu. Ketika pemuda yang mabuk tadi diamankan di bawah, itu dia ngikutin di belakang sambil video gitu. Itu kan suatu hal yang aneh, bagi saya itu aneh. Konten kreator siapa tahu. Bukan sih, cuma ya itu semacam gini loh. Orang sekarang itu kayak kena sindrom gitu loh. Cuma sindrom namanya apa aku enggak tahu. Orang latah lah ya. Sekarang kalau musimnya orang video ya videokan semua. Orang ada kecelakaan nggak ditolong tapi HP keluar dulu. Ya seperti itulah. Makanya kan ada jiwa-jiwa kemanusiaan lah itu sekarang agak runtuh. Akhirnya kita pertanyakan di mana adanya hati nurani itu. Ya sebagai manusia kan hati nuraninya sudah nggak ada. Yang paling nggak tega tadi saya masih bayangin kayak tadi ya. Wah nggak bisa tak bayangkan. Misalkan orang tua di amuk masa mati meninggal misalkan, terus anaknya orang nggak, misal cuman bapak etok yang hidup, bapak tinggal punya bapak tok misalkan, terus kena masalah. Anak itu kan korban. Nah, kita kan nggak mikir sampai sana. Orang yang mukulin kan nggak mikir ke sana.
Misal kita pukul misalkan misalkan kita pukul, kita ajar, kita nggak bayangin ini kalau misalnya terjadi masalah, ini anaknya orang ini meninggal terjadi sama dia itu gimana? Ya, bayangin anaknya, aduh nggak bisa bayangin. Nah ini jiwa-jiwa kemanusiaan agaknya berkurang sekarang. Ya. Apalagi media-media sosial juga banyak hal seperti itu yang dipamerkan. Akhirnya kayak tadi kayak latah orang-orang, wah ini ada momen nih gitu kan, divideokan. Dia nggak tahu, saya kira yang video itu juga nggak konten kreator kan, Gus. Kenapa saya nggak bilang itu? Karena konten kekerasan, konten itu tidak bisa dimonetize. Artinya bisa diuangkan. Jadi ya viral sih oke, tapi nggak dapat uang. Jadi mereka itu lebih ke anu ya. Penyebaran aib. Ya. Juga gini, mereka itu nggak mikir gitu loh. Jadi pikirannya tidak mikir panjang, tidak mikir perasaan orang lain, tidak mikir bagaimana kondisi dari keluarganya dengan hal-hal macam itu loh. Ya iya, itu makanya kan memang generasi sekarang itu kelemahannya di situ. Makanya yang lihat sekarang generasi sekarang coba untuk berpikir ulang lah, memperbaiki diri lah. Yang dilakukan sekarang ini sudah benar atau enggak. Lalu coba untuk melihat segala sesuatu itu tidak hanya sudut pandang satu sudut pandang, tapi sudut pandang yang berbeda-beda. Ini sudut pandang seperti ini, misalkan sudut pandang orang lain bagaimana, sudut pandang orang lain bagaimana, supaya kita lebih bijaksana ya dalam menyikapinya. Jadi kita pakai perspektif yang berbeda. Jadi pakai perspektif orang lain juga. Kita ngomong tadi saya ulangi. Jadi ngelmu rasa itu orang Jawa bilang. Kalau kita dicubit rasanya sakit, jangan nyubit orang lain.